Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan mempelajari materi program linier ya. Kemarin pertemuan sebelum-sebelumnya kita telah mempelajari tentang sistem pertidaksamaan linier, terus sudah mempelajari nilai optimum. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari model matematika dan aplikasi dari program linier ya. Nah, ini kompetensi dasarnya masih sama seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya. Menentukan nilai maksimum dan minimum permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan program linier dua variabel dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier dua variabel. Nah, ini materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini ya, yaitu aplikasi program linier. Nah, sebelum ke aplikasi ya, kita akan mempelajari model matematika. Apa sih model matematika? Nah, ini ya. Dalam memecahkan suatu permasalahan pengoptimalan dengan program linier, nah itu kan terdapat kendala-kendala atau batasan-batasan yang harus diterjemahkan ke dalam suatu sistem pertidaksamaan linier. Nah, jadi batasan-batasan atau kendala-kendala yang terdapat dalam memecahkan suatu masalah ya yang berkaitan dengan program linier ini, kita harus menerjemahkan batasan-batasan atau kendala-kendala tersebut ke dalam suatu sistem pertidaksamaan linier yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelum-sebelumnya ya. Nah, penerjemahan kendala-kendala menjadi sistem pertidaksamaan linier ini disebut pemodelan matematika. Nah, itu maksudnya ya. Jadi, kita harus bisa mengubah biasanya soal cerita ya, soal-soal cerita atau permasalahan-permasalahan yang ada menjadi suatu model matematika. Nah, di mana dalam bab program linier ini model matematika itu berupa sistem pertidaksamaan linier ya. Seperti itu. Nah, untuk memudahkan dalam pemodelan matematika, sebaiknya kendala-kendala tersebut ditulis dalam bentuk tabel. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini ada terdapat variabel 1 yang nantinya dimisalkan dengan X, dan variabel 2 yang dimisalkan dengan Y, serta persediaan yang tersedia ada berapa. Nah, ini ada variabel lainnya yang satu, yang kedua ini variabel pendukungnya ya. Nah, sistem pertidaksamaan bertanda kurang dari atau sama dengan yang ini nih ya. Ini dibaca kurang dari atau sama dengan jika persediaan dalam soal verbal atau soal-soal yang bentuk cerita ya, terdapat kata paling banyak atau biasanya hanya. Nah, jadi kalau misalkan tandanya kalau di soalnya ada kata paling banyak atau hanya, berarti tanda pertidaksamannya adalah seperti ini, kurang dari atau sama dengan. Nah, jika di soalnya itu terdapat kata paling sedikit, itu tanda pertidaksamaannya adalah lebih dari atau sama dengan. Seperti itu ya. Paham kan? Jadi di sini nih, di dalam soal itu pasti ada kata-kata paling banyak atau hanya, atau ada yang paling sedikit. Jadi tanda yang
dipakai untuk model matematikanya adalah kurang dari jika dia paling banyak atau hanya, dan yang dipakai lebih dari atau sama dengan jika ada kata paling sedikit di soalnya. Langsung saja ya. Contoh pertama. Untuk membuat barang A diperlukan 6 jam pada mesin 1 dan 4 jam pada mesin 2. Sedangkan membuat barang jenis B memerlukan 2 jam pada mesin 1 dan 8 jam pada mesin 2. Kedua mesin tersebut setiap harinya masing-masing bekerja tidak lebih dari 18 jam. Nah, jika setiap hari dibuat X buah barang A dan Y buah barang B, maka model matematika dari uraian di atas adalah, nah di sini sudah misalkan ya, dibuat X buah barang A, berarti barang A ini, barang jenis A ini dimisalkan oleh X, dan barang jenis B ini dimisalkan oleh Y. Sedangkan variabel pendukungnya itu adalah mesin 1 dan mesin 2, variabel lainnya ya. Nah, di sini ada kata-kata 6 jam, kedua mesin tersebut setiap harinya masing-masing bekerja tidak lebih. Nah, tidak lebih. Jadi kalau tidak lebih itu apa? Enggak boleh melebihi dari 18 jam. Berarti ini harus kurang dari 18 jam gitu ya. Tidak lebih itu kan kurang kan? Iya, berarti yang dipakai kurang dari atau sama dengan, seperti itu ya. Iya. Nah, ini model matematikanya seperti ini. Berbentuk sistem pertidaksamaan linier. Nah, ini cara menyelesaikannya. Ya, pembahasannya ya. Di sini kan diketahui banyak barang jenis A tadi nih, jenis A X buah, dan banyak barang jenis B Y buah. Berarti sini variabelnya yang pertama jenis A itu dimisalkan dengan X sesuai dengan soalnya, dan jenis B Y. Dan di sini ada persediaannya. Nah, variabel lainnya itu ada mesin 1 dan mesin 2 ya. Jadi jenis A ini dia bisa, nah mesin A ini dia apa tadi soalnya? Nah, untuk barang A ini diperlukan 6 jam pada mesin 1. 6 jam pada mesin 1 dan 4 jam pada mesin 2. Berarti di sini jenis A 6 jam pada mesin 1 dan 4 jam pada mesin 2. Nah, gini penulisannya ya. Nah, sedangkan jenis B 2 jam pada mesin 1 dan 8 jam pada mesin 2. Dan mesin-mesin tersebut tidak lebih dari 18 jam ya. Nah, dari sini tinggal dibikin model matematikanya yang dilihat. Ini kan 6. 6 di sininya variabel X. Jadi 6X di mesin 1 nih. Mesin 1 6X plus 2Y. 2Y karena tidak lebih jadi tandanya kurang dari atau sama dengan 18. Nah, ini bisa disederhanakan bentuk model matematikanya ya. Biasanya harus paling sederhana. Ini kan 6X plus 2Y kurang dari sama dengan 18 menjadi 3X plus Y kurang dari atau sama dengan 9. Ini semuanya dibagi 2 ya. Nah, mesin 2 4X plus 8Y kurang dari atau sama dengan 18. Nah, ini disederhanakan menjadi 2X plus 4Y kurang dari atau sama dengan 9. Ini juga dibagi 2. Gitu ya. Jadi, banyaknya barang jenis A dan B tidak mungkin negatif. Ya iyalah, masa ngebuat sesuatu hasilnya negatif? Nggak mungkin kan? Pasti ada hasilnya yang positif. Kalau negatif berarti rugi. Maka perbedaannya itu untuk X lebih dari atau sama dengan 0 dan Y lebih dari atau sama dengan 0. Ini udah pasti ya. Ini itu biasanya tidak akan berubah. Dia X-nya pasti lebih dari 0 dan Y-nya juga pasti lebih dari 0. Kalau yang ini tandanya bisa berubah. Kalau yang ini enggak. Udah pasti. Jadi model matematikanya adalah 3X plus Y kurang dari atau sama dengan 9. Yang kedua 2X plus 4Y kurang dari atau sama dengan 9. Dan yang ketiga X lebih dari atau sama dengan 0 dan Y lebih dari atau sama dengan 0. Itu model matematika ya.
Nah, sekarang menyelesaikan masalah program linier. Nah, kita ini aplikasi dari program linier. Nah, pada umumnya masalah program linier adalah menentukan nilai optimum. Yang pertemuan kemarin ya dibahas ya, untuk menentukan nilai optimum, nilai maksimum atau nilai minimumnya. Nah, langkah-langkahnya untuk menyelesaikan masalah program linier adalah yang pertama, ubah permasalahan verbal menjadi model matematika. Nah, yang tadi kita bahas ya, dalam fungsi kendala dan fungsi objektif. Fungsi kendala dan fungsi objektif pertemuan selanjutnya pertemuan sebelumnya sudah dibahas juga ya. Yang kedua, tentukan nilai optimum dengan menggunakan uji titik pojok atau garis selidik. Nah, contohnya tanah seluas 10.000 meter persegi akan dibangun rumah tipe A dan tipe B. Untuk rumah tipe A diperlukan 100 meter persegi dan tipe B diperlukan 75 meter persegi. Jadi untuk satu rumah tipe A ini diperlukan 100 meter persegi tanahnya, sedangkan tipe B diperlukan 75 meter persegi. Jumlah rumah yang dibangun paling banyak. Nah, ini nih ada kata-kata paling banyak ya, 125 unit. Keuntungan rumah tipe A adalah 6 juta per unit dan tipe B adalah 4 juta per unit. Keuntungan maksimum yang dapat diperoleh dari penjualan rumah tersebut adalah, jadi sini ada persediaan tanah nih seluas 10.000 meter persegi. Nah, dari 10.000 meter persegi ini akan dibangun rumah tipe A dan tipe B ya. Satu rumah tipe A diperlukan 100 meter persegi, sedangkan satu rumah tipe B diperlukan 75 meter persegi. Nah, jumlah rumah yang dibangun paling banyak 125 unit. Nah, agar keuntungan maksimum, berarti berapakah yang harus dibangun rumah tipe A dan rumah tipe B gitu maksudnya ya. Nah, ini yang A 550 juta keuntungannya, atau 600 juta, 300 juta, 800 juta, atau 900 juta ya. Tadi langkah pertama kita misalkan dulu. Nah, di sini banyak rumah tipe A nya ya, itu X, variabel X, dan yang rumah tipe B kita misalkan dengan variabel Y, karena kita dicari berapa jumlah rumah tipe A yang dibangun dan berapa jumlah rumah tipe B yang dibangun biar untung. Nah, sini variabelnya ya, di sini tipe A X, tipe B Y, persediaan tanah. Nah, luas tanahnya untuk satu rumah tipe A itu 100 meter persegi, sedangkan tipe B 75 meter persegi. Sedangkan persediaan yang ada itu adalah 10.000 meter persegi, berarti ini nggak boleh lebih dari 10.000 dong, iya nggak? Iya. Nah, untuk rumah, banyaknya rumah tipe A ini satu ya, satu untuk 100 meter persegi luas tanahnya. Yang ini tipe B, satu rumah untuk 75 meter persegi. Persediaan rumah yang harus dibangun adalah 125, paling banyak. Nah, ini ada keuntungan sekarang, keuntungan atau Z atau F X, Y boleh ya. Jadi apa aja di sini variabelnya? Biasanya Z atau F dalam kurung X, Y nih. Biasanya juga ditulis gini, F yang fungsi kendalanya X, Y. Ini juga boleh. Sama aja. Tipe A itu keuntungannya 6 juta per unit, sedangkan tipe B 4 juta per unit. Nah, kita modelkan matematikanya. Di sini luas tanahnya ada 100 X ya, 100 X itu maksudnya untuk yang tipe A ditambah 75 Y. Nah, karena persediaan tanahnya itu hanya ada 10.000, jadi sini kurang dari kurang dari 10.000. Jadi 4X plus 3Y kurang dari atau sama dengan 400. Nah, ini disederhanakan lagi, ingat. Sebenarnya nggak apa-apa tidak disederhanakan, cuma nanti angkanya terlalu besar.
Berarti ini dibagi berapa? Ya 25 ya. 100 bagi 25 4, 35 dibagi 25 3, 400, 10.000 dibagi 25 400. Nah, banyaknya rumah. Ini untuk tipe A 1, berarti X saja ditulis nggak apa-apa. Mau ditulis 1 di sini juga boleh, enggak juga nggak apa-apa ya. Itu sama aja. Plus Y kurang dari 125 karena paling banyak 125 rumah ya, berarti kalau paling banyak 125 rumah ya tidak lebih ya. 126 itu mah kelebihan. Ini maksimum, nilai maksimum 125, berarti di sininya tandanya kurang dari atau sama dengan. Jadi model matematikanya adalah 4x plus 3y kurang dari atau sama dengan 400, x plus y kurang dari atau sama dengan 125, x lebih dari atau sama dengan 0, dan y lebih dari atau sama dengan 0. Seperti itu ya. Nah, ini baru model matematikanya. Pertanyaannya adalah berapa jumlah rumah yang berapa keuntungan maksimum ya. Berapa keuntungan maksimum yang didapat? Nah, itu pertanyaannya. Jika satu rumah tipe A 6 juta dan satu rumah tipe B 4 juta. Nah, berarti keuntungan maksimumnya berapa? Nah, dari model-model matematika tadi, nah itu yang kita gunakan. Di sini kan bentuk objektif atau fungsi objektif maksimumnya adalah 6 juta plus 4 juta ya. Ya, ini 6 juta ini untuk si X. X itu yang tadi tipe A, dan 4 juta ini untuk si Y. Nah, menentukan himpunan penyelesaian dengan menggambar grafik dari persamaannya. Nah, di sini kan 4X. Jadi kalian bikin grafik. Iya, grafik seperti itu mencari menentukan daerah himpunan penyelesaian ya yang di pertemuan sebelum-sebelumnya ya. Nah, di sini 4x plus 3y sama dengan 400. Kita mencari titik potong terhadap sumbu y, maka x-nya itu harus 0. Iya. Jadi x-nya 0. Nih, ini 4x kita ganti dengan 0. Berarti kan 0 ya. Sisa 3y. 3y sama dengan 400. Berarti jadinya y sama dengan 400 bagi 3. 400 bagi 3 itu sama dengan 133 1 per 3 ya. Iya, ini pakai pecahan campuran. Nah, ini titik koordinat ya, ini bukan desimal, ini titik koordinat. Jadi 0, titik koordinatnya 0,133 1 per 3. Seperti itu ya. Terus yang kedua, y-nya yang 0 gantian. Berarti y 0, nih 3 kali 0 berarti kan 0 ya. Ini habis nih. Sisa 4x sama dengan 400, berarti jadinya x sama dengan 400 dibagi 4, yaitu 100. Jadi titik koordinatnya 100,0. Nah, ini untuk pertidaksamaan yang pertama. Sekarang tidaksamaan yang kedua, yaitu yang x plus y kurang dari atau sama dengan 125. Nah, di sininya kita ganti tandanya jadi sama dengan ya. Ingat lagi atau pelajari lagi pertemuan sebelumnya, sudah dibahas. Nah, di sini juga sama, x-nya yang pertama 0, maka y-nya 125 dong. Iya kan, ini x-nya 0 nih, udah habis nih. Tinggal ditutup aja x-nya 0, berarti sisa y. Nah, berarti y sama dengan 125. Jadi titik koordinatnya 0,125. Begitu juga yang y. Y-nya 0, berarti x-nya 125. Jadi titik koordinatnya 125,0. Nah, dari titik ke 4 titik koordinat ini kita gambarkan deh sketsa grafik dari sistem pertidaksamaan yang sudah dicari titik potongnya terhadap sumbu x dan sumbu y. Nah, ya. Dipakai titik uji. Karena kurang dari semua, berarti dia ke arah bawah ya. Nah, ini nih ke arah bawah nih semuanya. Oke. Iya, betul. Ini juga ke arah bawah. Jadi yang terasir semua itu daerahnya yang berwarna ungu ini. Iya. Nah, di sini ada titik 100,0, berarti yang ini 100,0. Ini 125,0 berarti yang ini.
25, ini belum ada ya. Ini 0,125, yang ini 0,133 1/3. Nah, yang ini dari mana? Yang ini. Iya, betul. 100 untuk Anda. Ini itu adalah perpotongan antara dua buah garis. Kalian harus mencari titik potongnya. Bagaimana caranya? Dengan cara eliminasi dan substitusi dua buah persamaan yang ini nih. Ini dieliminasi dengan yang ini, lalu nanti disubstitusikan. Kemarin kan udah diajarin ya. Iya, jangan dibahas lagi di sini. Kemarin udah diajarin. Dilihat di pertemuan sebelumnya. Oke? Nah, jadi di sini setelah dilakukan eliminasi dan substitusi, didapatlah titik koordinat atau titik potong ya antara dua buah garis, yaitu 25,100. Nah, dengan menggunakan uji titik pojok, nilai maksimum dapat dicari dengan bantuan tabel berikut. Nah, titik pojoknya kita tulis. Titik pojok itu yang mana? Nah, kemarin kan udah diajarin juga nih. Nih yang ini ya. Ini sebenarnya ada nih 0,0. Yang ini 100,0, yang ini 25,100, dan yang ini 0,125. Kenapa bukan yang ini? Karena dia tidak termasuk di sini. Ini tidak diarsir. Ya. Ini juga tidak diarsir. Jadi yang di luar arsiran itu tidak termasuk titiknya. Kenapa 0,0 tidak diajak? Karena pertanyaannya nilai maksimum 0,0 nggak mungkin, karena dia pasti paling minimum. Ya, untuk mempersingkat, jadi langsung saja. Titik yang pertama 100,0. Nah, 6 juta kita kalikan dengan 100. Ini kan X nih, ini X nih. Ini X, 100-nya X, yang depan tuh X, yang belakang tuh Y. Jadi 6 juta dikali 100 adalah 600 juta. 4 juta dikali 0 hasilnya 0. Jadi F X, Y nya yaitu 6 juta X plus 4 juta Y, hasilnya adalah 600 juta. Ini dijumlahin 600 juta ditambah 0 ya 600 juta dong. Nah, sekarang yang 25,100. Berarti 6 juta dikalikan dengan 25 yaitu 150 juta. 100 dikalikan dengan 4 juta yaitu 400 juta. Dijumlahkan deh. 150 juta ditambah 400 juta 550 juta. Nah, yang terakhir titik 0,125, 0 dikalikan dengan 6 juta hasilnya 0. 125 dikalikan dengan 4 juta hasilnya 500 juta. Dijumlahkan deh 0 ditambah 500 juta hasilnya 500 juta. Dari ketiga hasil ini yang mana yang paling tinggi nilainya? Ya, betul, yang 600 juta. Seperti itu caranya, oke? Maka didapatkan kesimpulan, jadi keuntungan maksimum yang dapat diperoleh dari penjualan rumah tersebut adalah 600 juta. Dengan rincian harus membangun 100 gimana? Ya, harus membangun 100 rumah tipe A. Itu ya. Paham ya? Paham ya? Paham? Iya, seperti itu ya. Jika sudah paham, silakan kalian pelajari atau kerjakan tugas berikut ini. Yang nomor 1, ya ini, silakan dibaca dan dipahami. Yang ditanyakan adalah penjualan tiket maksimum. Yang kedua, ini nilai maksimum. Jadi ini bukan pakai soal cerita, jadi kalian nggak perlu bikin model matematikanya, sudah ada. Nih, model matematikanya sudah ada, tinggal dicari saja nilai maksimumnya berapa. Ini seperti soal yang kemarin ya, cuma soal pertemuan sebelumnya. Nah, ini agar berhasil, maka langkah awal yang dilakukan adalah percaya bahwa kita bisa. Ini quotes of the day ya. Oke, terima kasih telah menyaksikan
penjelasan singkat ya dari video ini. Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang salah ucap. Ya, jika masih belum mengerti, boleh tanyakan ke gurunya masing-masing via WA ya, chatting ataupun di kolom komentar. Terima kasih untuk waktunya. Selamat belajar. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.